kembali kepada topik utama kita. Ustadz, bagaimana caranya agar doa kita cepat dikabulkan? Ada 6 cara. Ada berapa? Tapi kembali kepada prinsip tadi. Setiap doa dengan izin Allah pasti dikabulkan. Hanya caranya seperti apa Allah mengabulkannya. Di keterangan disebutkan ada 3 caranya kan? 1 yes, 2 no, 3 wait. 1 apa? Yes, 2 no, 3 wait. Allah selalu mengabulkan apa yang hambanya inginkan. Jawabannya 3. Yes, Allah berikan sesuai apa yang kamu mau. Yang kedua, no, Allah gantikan dengan sesuatu yang terbaik dalam pandangan Allah. Yang ketiga, wait, tunggu. Allah akan berikan di waktu yang tepat apa yang terbaik untuk dirimu. Kira-kira Bunda masuk kategori yang mana? Yes, no, atau wait? Wait terusnya Ustaz dikira iya teh Ustaz. Bahkan mohon maaf ya, Ustadz berikan kabar gembira bagi kita yang mungkin doanya belum dikabulkan. Satu kali ada seseorang yang kemudian di akhirat sana itu menempati tempat VIP atau tempat yang paling keren. Dia bertanya kepada Allah, ya Allah, mengapa aku ditempati di tempat yang indah begini? Bukankah amalku dikit? Bukankah ibadahku kurang sempurna? Bukankah aku banyak salah dan seterusnya? Apa jawaban Allah? Bidu'aikum, aku tempatkan dirimu di tempat ini. Kenapa? Karena doamu yang kamu panjatkan di dunia dan belum aku kabulkan selama di dunia. Jadi Bunda gak boleh putus asa. Gak boleh kemudian nges mau doa liur tadi ijabah wae gak doa teh. Jangan. Karena boleh jadi Allah menyiapkan bukan di sini tapi di mana? Tapi syukur-syukur di dunia dikasih, di akhirat itu yang paling nikmat. Itu kan doa kita kan? Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina. Kita pengen Ustadz bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Nah, doa senjatanya, doa kekuatannya. Nah, sekarang bagaimana caranya agar doa ini Allah cepat kabulkan? Selain tadi, bagaimana kita merubah diri kita ya? Harus merasa lemah, harus merasa hina, harus merasa butuh. Maka ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cara dengan izin Allah doa kita cepat terkabul. 1, harus yakin ketika berdoa. Harus apa? Keterangannya ada di surat Ghafir ayat 14. Surat ke-40 ayat ke-14. Harus apa? Yakin. Yakin apa Hilman? Yakin. 1, yakin doa kita Allah akan berikan yang terbaik. Ingat, Bunda sayang, doa itu meminta bukan memaksa. Catat, status hari Jumat. Doa itu apa? Meminta bukan memaksa. Kita masuk maksa gak doa teh? Ya Allah, jika dia jodohku, dekatkanlah. Jika bukan, gimana caranya ya Allah? Kudu jodoh saya ya Allah, saya mah mau banget sama dia teh. Eta bukan doa, eta namanya apa? Doa mah minta ke Allah, hasilnya terserah siapa? Tugas kita apa? Minta. Tapi dalam minta kudu yakin. Yakin Allah perkenankan yang terbaik. Ulah setengah-setengah. Pernah gak begini Bunda? Ya Allah, hamba tuh pengen suami hamba berubah ya Allah. Tapi kayaknya gak mungkin ya Allah. Tapi kumahnya Allahnya berubah mual ya Allah. Kita teh minta tapi gak yakin. Ada gak yang begitu kira-kira? Nah itu gak boleh. Berarti kita gak yakin gitu sama Allah. Bukankah kita yakin Allah bisa merubah keadaan semuanya? Betul? Kudu yakin plus ikhlas berarti kan? Tapi ikhlas gak mungkin datang kalau kita gak yakin gitu loh. Naon ikhlasnya coba?
Kan ikhlas itu menyerahkan semuanya hanya kepada siapa? Menyandarkan semuanya kepada siapa? Bunda nggak mungkin ikhlas kalau bunda nggak apa? Nggak yakin. Karena untuk ikhlas kudu yakin. Bunda bisa menyerahkan hidup bunda kepada seseorang karena apa? Karena yakin. Nah sekarang bunda sama manusia aja bisa yakin. Masa sama Allah nggak yakin? Jelas tidak? Jelas tidak? Maka rumus pertama ketika doa harus yakin. Yakin Allah maha mendengar. Yakin Allah maha mengabulkan. Bahkan Allah bilang kan, Allah al-mujib, Allah as-sami', Allah al-wasi'. Allah menunjukkan sifat-sifatnya dengan asmaul husna yang ditunjukkan kepada kita. Itu menguatkan kita. Maka yang pertama, kalau doa ingin segera terkabul harus apa? Harus yakin. Oke, 2. Doa harus disertai dengan bukti. Buktinya apa? Amal. Bukti apa? Keterangannya di surat Al-Baqarah ayat 186. Coba dibuka. Surat apa? Al-Baqarah ayat 186. Doa harus disertai dengan apa? Amal. Ada buktinya. Kalau bahasa gampangnya begini. Bunda, kalau minta sesuatu sama seseorang, biasanya sesuatu itu akan cepat dikasih kalau kita apa? Kalau apa? Menyenangkan orang itu, betul gak? Bunda minta sama suami, ada syaratnya nggak biasanya? Biasanya ya, minta ini, minta itu, minta ini, akan cepat dikasih. Ini konsep sederhana. Dalam konteks berdoa, lihat surat Al-Baqarah 186. Udah ketemu ayatnya? Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Perhatikan. Dan apabila mereka bertanya, di mana aku, kata Allah, katakan aku ini. Jadi Allah itu jauh atau dekat? Yang jauh siapa biasanya? Yang jauh kita. Allah maha dekat, sangat dekat. Bahkan lebih dekat daripada apa? Tenggorokan kita. Lebih dekat dengan kita dimanapun. Terus apa yang Allah minta? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Lihat, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan perkenankan setiap hambaku yang meminta kepadaku. Apa syaratnya? Lanjut. Fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Ada nggak? Allah cuma minta 2 itu. Apa? Fal yastajibu li, ikuti mauku, gitu kan? Ikuti perintahku, ikuti kesenanganku, ikuti apa yang menjadi kebahagiaan bagi diriku. Kemudian wal yu'minu bi, beriman kepadaku, yakin maksudnya. La'allahum yarsyudun, agar engkau mendapatkan petunjuk. Berarti Ustadz, di sini apa poinnya? Lakukan apa yang Allah cintai, tinggalkan apa yang Allah benci. Jadi kalau bunda ingin cepat terkabul, jangan hanya minta gitu loh, tapi buktikan. Sok, mulai dari yang paling utama deh, apa? Sholat. Gimana sholat kita? Turunkan zakat, turunkan saum, turunkan haji umroh, turunkan yang sunnah muakkadah lainnya, sedekah infaknya, taklimnya, silaturahminya, semua kebaikan. Mohon maaf bunda sayang, boleh jadi Allah belum mengabulkan doa kita karena apa? Karena Allah sedang menanti bukti amal perbuatan kita. Maka sekarang mohon maaf, bunda taklim, kenapa bunda taklim?
Karena apa? Karena Allah suka dengan orang yang taklim. Kenapa Ahilman mau berdakwah? Karena apa? Karena Allah suka bagi orang yang berdakwah. Kenapa Bunda harus taat sama suami? Karena Allah suka istri yang taat sama suami. Kenapa Bunda baca Quran? Karena Allah suka orang yang baca Quran. Kenapa Bunda sholawat? Karena Allah suka orang yang bersolawat. Kenapa Bunda silaturahmi? Karena Allah suka orang yang silaturahmi. Mulai hari ini lakukan apa yang Allah sukai, tinggalkan apa yang Allah benci. Kenapa Bunda gak mau ngomongin orang? Hah? Kenapa Bunda gak mau ngomongin orang lain? Karena Allah gak suka. Makanya kalau ada orang yang ngajak ngegibah langsung, Uce, naon? Ulah ayeuna, engke ngomong ke nana. Dan boleh jadi mohon maaf, kenapa selama ini doa belum dikabulkan oleh Allah? Mungkin karena masih banyak apa? Dosa yang kita lakukan. Itu yang menghambat doa kita datang dikabulkan oleh Allah. Sok Bunda pikirkeun naon kira-kira? Sok, lebih banyak amal soleh atau amal salah kita teh? Lebih banyak taat atau maksiat? Lebih banyak pahala atau dosa? Jadi kita sama Allah diminta doa terus, tapi disertai dengan amal. Buktikan dengan apa? Dengan sesuatu yang Allah cintai, agar Allah perkenankan yang terbaik untuk dirimu. Jelas sampai di sini? Jadi yang pertama, agar doa dikabulkan, apa yang pertama? Harus yakin. Yang kedua, apa? Disertai dengan amal. Yang ketiga, agar doa cepat dikabulkan, tinggalkan maksiat. Tinggalkan apa? Maksiat. Termasuk mohon maaf, tinggalkan harta haram yang kita makan. Ulang ya nih, sholat, terus zikir, baca Quran, sedekah, pokoknya semua yang Allah sukai. Sekarang ini kembali, tinggalkan maksiat. Apa? Tinggalkan sesuatu yang buruk dalam hidup kita. Bunda, di antara faktor mengapa doa tidak dikabulkan karena masih ada harta haram yang kita makan. Satu kali ada seseorang yang kemudian bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasul, ada seorang pemuda, dia sering berdoa, tapi doanya kenapa gak dikabulkan terus? Apa jawaban Nabi? Bagaimana mungkin Allah kabulkan sedangkan mat'amu haram, makanannya haram, wa mashrabahu haram, minumannya haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya haram. Bagaimana mungkin Allah kabulkan permintaannya sedangkan masih ada yang haram dalam hidupnya? Maka hati-hati ini. Bunda, ingatkan kepada suami Bunda ya, kalau beliau bekerja, ketika bekerja cari yang halal. Cari yang apa? Halal. Kenapa Ustadz? Karena penghasilan yang didapatkan dari sesuatu yang haram dibawa ke rumah, nanti diberikan kepada istri, kepada anak, kepada keluarga kita, tidak akan menumbuhkan daging. Yang ada akan menjadi bahan bakar di hari kiamat. Nauzubillahi min dzalik. Makanya di belakang kita ada kampus Institut Tazkiyah. Di situ belajar tentang bagaimana kita menghadirkan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan syariah. Belajar karena penting. Bab harta penting gak Bunda? Penting. Bahkan mohon maaf, manusia ketika hari kiamat akan ditanya 4 pertanyaan. La tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'al. Tidak akan bergeser kaki seorang manusia ketika hari kiamat sebelum dia ditanya beberapa pertanyaan. Apa pertanyaannya? 1, an umrihi fi ma'afna. Umurnya dihabiskan untuk apa? Mohon maaf, ini kan dari usianya kelihatan ya. Sudah sangat-sangat inilah ya. Ada yang sepuh gitu ya. Mohon maaf. Ingat ya, yang ditanya bukan usia tapi umur. Beda nggak usia sama umur? Oke, bedanya di mana?
Apa biasa kajian nama Ahilman jawabannya? Di situ. Di mana bedanya? Oke. AA, apa bedanya usia dengan umur? Beda. Usia itu hitungan angka. Hitungan apa? Sesuai lahir kita. Bunda kalau lahirnya tahun 80 berarti sekarang usianya berapa? 42. Ahilman lahirnya tahun berapa kira-kira? Usia saya berapa kira-kira? 40? Setua itukah wajah saya? Oke. Ahilman lahir tahun 90 misalnya. Berarti sekarang usianya berapa? 32. Itu usia. Bunda yang di belakang ada yang 60 kelihatannya. Kelihatannya dari sini ya, iya dari sini. Dari sini. Jadi bunda teh kalau dari jauh mah nggak kelihatan sepuh. Dari dekat kelihatan banget gitu kan ya. Jadi ada yang 60-nya, ada yang itu mah ada usia. Usia mah nggak bisa ditolerir, betul? Yang ngasih siapa? Tapi yang ditanya bukan usia, tapi umur. AA, kalau umur apa maknanya? Umur itu hitungan kebermanfaatan dan keberkahan. Ada orang yang usianya pendek tapi umurnya panjang, ada nggak? Baik yang masih hidup atau yang sudah wafat. Guru kita Ustadz Arifin Ilham misalnya, beliau wafat di usia berapa? 49 tahun. Tapi umurnya sampai hari ini masih ada. Kenapa? Karena zikir yang sering beliau lantunkan juga sering kita bacakan. Betul gak? Beliaunya sudah tidak ada, tapi umurnya masih ada. Guru kita yang lain banyak. Orang tua kita mungkin juga usianya sudah gak ada, tapi umurnya masih panjang. Ada orang yang usianya masih muda, tapi kebermanfaatannya luar biasa. Ada gak? Mudah-mudahan apa yang kita hadirkan hari ini mengantarkan umur yang panjang. Makanya kalau ulang tahun apa doanya? Panjang, kan gitunya. Ya, kalau bahasa Arabnya barakallahu fi umri, kan berkah umurmu. Berkah itu bukan angka, berkah itu apa? Kebermanfaatan. Ada orang yang penghasilannya kecil tapi berkah, ada nggak? Gimana sikapnya Ustadz? Enak wae, cukup we, mau beli rumah, renovasi rumah, ganti kendaraan, jalan-jalan ke Turki. Pokoknya mah cukup we, berkah. Logika nggak nyambung. Anak 5 coba, penghasilannya segitu-gitu tapi tenang, ada nggak yang begitu? Nikmat aja. Subuh jamaah ke masjid, ya Allah, maghrib udah sampai di rumah. Orang tua kita dulu, mohon maaf ya, perasaan gak kayak kita sekarang? Menibanting tulang, tulang banting, kaki di kepala, kepala di kaki, kesana kemari, mencari alamat, palsu lagi. Capek kadang-kadangnya. Tapi itu cukup-cukup kan? Tapi orang tua kita dulu, Masya Allah, itu namanya apa? Berkah. Yang ngasih berkah siapa? Betul? Berarti umur yang ditanya nih, umurmu dihabiskan untuk apa? Makanya dikisahkan sesuatu kali, ada kakek-kakek udah tua tuh bunda. Kalau dari usia 60 tahunan lah, Khalifah Harun Ar-Rasyid nanya sama kakek itu, wahai kakek, berapa umurmu hari ini? Apa jawaban kakek itu? Umurku 10 tahun. Maka Khalifah Harun kaget, enggak mungkin 10. Aku lihat dari rambutmu engkau 60 tahun. Kata kakeknya, usiaku 64 tahun. Tapi umurku 10 tahun. Kenapa? Karena aku baru taat kepada Allah selama 10 tahun ini. Nah sekarang bunda umurnya berapa tahun? AA baru 2 tahun AA. Baru mulai sekarang pakai jilbab begini, baru mulai ngaji segini. Gak apa-apa, daripada tidak sama sekali, betul? Maka yang ditanya apa? Umur. 2, wa'an ilmihi fima fa'ala. Manusia ditanya tentang ilmunya, diamalkan untuk apa? Ilmu. Maka yang paling penting dari ilmu itu apa? Amal. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah.
3, wa an jismihi fi ma'ablah. Manusia ditanya tentang tubuhnya digunakan untuk apa? Semua ditanya. Dan yang keempat, perhatikan, wa an malihi min aina iktasabah wa fi ma anfaqah. Manusia akan ditanya tentang hartanya. Dari mana harta yang kamu dapatkan dan dibelanjakan kemana harta itu. Maka mohon maaf, kembali kepada topik. Kalau doa mau dikabulkan, 1 harus yakin kepada Allah, 2 harus dibuktikan dengan amal perbuatan yang baik, dan yang ketiga tinggalkan apa? Maksiat. Tinggalkan sesuatu yang haram dalam kehidupan kita. 4, kalau doa mau dikabulkan, pilih waktu dan tempat mustajab untuk berdoa. Pilih apa? Waktu dan tempat mustajab untuk berdoa. Oke. Kapan waktu yang mustajab itu? Catat. Di antara waktu yang baik untuk berdoa. 1, sepertiga malam, dalam kurung sholat tahajud. 2, tenang. Saya tahu Pentium 2 kan ini, makanya tenang. Jadi agak tenang aja. 2, ketika bersujud dalam sholat. Makanya mohon maaf, di antara sunnah juga ya, yang Nabi anjurkan berlama-lama dalam. Tapi ulah lama teuing bisa tunuh. Terutama pas lagi ngimamin ulah teuing makmum bisa kaget kan. Kunaon imam teh hudang-hudang bareng gitunya. Imam lagi sendirian sholat sunnah gitu kan. Sok. 3, setiap selesai sholat 5 waktu. Bunda lamun udah sholat jangan buru-buru. Duduk dulu. Duduk, wirid, zikir, doa sama Allah. Itu mustajab doanya di situ. 4, di antara waktu azan dan iqomah. Bunda lamun nungguan komat ulah ngobrol. Lilaki komatnya itunya, irahnya komatnanya. Eta teh doa mustajab kah? Jadi kalau bunda nungguin komat di masjid misalnya, itu di antara waktunya mustajab untuk berdoa. Yang ke berapa? 5, hari Jumat. Tuh. Khususnya waktu asar ke maghrib. Jadi hari Jumat sore, dari waktu asar ke maghrib, di antara itu doa. Itu waktu mustajab untuk berdoa. Waktu turun hujan. Komotah Jumat sore hujan. Hujanan. Lain ngadoa lain hujanan. Ngadoa lain hujanan ya. Jadi udah mah Jumat sore nih hujan. Mantep tuh. Angkat tangan. Jadi kalau hujan teh ulang ngeluh. Hujan deui. Eta teh waktu baik untuk doa. Nya Ustad, saya mah kalau hujan sok inget masa lalu Ustad. Kenapa gitu? Nya airnya jatuh di luar, tapi sedihnya ada di sini. Ya. Anak senja eta mah, anak senja. Anak hujan eta mahnya. Lanjut. Di bulan Ramadan, khususnya malam Lailatul Qadar. Lanjut, hari Arafah 10 Zulhijjah. Mohon maaf, hari Arafah 9 Zulhijjah. Hari Arafah 9 Zulhijjah. Lanjut, saat dizolimi. Jadi kalau bunda lagi dizolimi, eta teh mustajab. Makanya zolimi aku aja, aku biar bisa doa terus. Jadi saat disakiti, dizolimi, itu mustajab doanya. Makanya hati-hati dengan doa orang yang terzolimi. Karena doanya menembus langit, mengabulkan doa-doa yang dimintakan. Terakhir, saat dalam perjalanan.
Makanya kalau ada orang yang mau pergi jangan berharap oleh-oleh wae. Cek oleh-olehnya cek lain. Cek doakannya cek. Nah, karena doa orang yang pergi itu mustajab. Jelas sampai di sini? Ya. Nah, kalau tempat ya, tentu ada 3 tempat yang sangat mulia di dunia ini. 1, Masjidil Haram di Mekkah Al-Mukarramah. 2, Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah. 3, Masjidil Aqsa di Palestina. Bunda yang belum haji umroh, yuk niatkan umroh ya. Niatkan haji. Mau atau tidak? Sok ku ahilman doakan. Di Tazkiyah juga ada, nanti bunda bisa daftar lewat Tazkiyah Travel. Insya Allah nanti juga ahilman bisa membimbing di dalamnya insya Allah. Bunda tanya aja ya, kapan berangkat, niatkan. Umroh itu bukan untuk yang mampu, tapi yang mau. Catat status hari Sabtu itu. Bukan untuk yang mampu, tapi untuk yang mau. Tidak akan mungkin mampu kalau kita tidak mau. Berangkat mau dulu, baru kemudian mampu. Jelas sampai di sini? Oke. Yang kelima, prasangka baik dengan doa. Apa? Oke. Prasangka baik dengan apa? Doa. Maksudnya apa? Bunda belajar untuk berhusnuzon sama Allah dengan hasil yang Allah berikan dalam hidup kita. Baru yang terakhir, nih, kalau doa kita mau cepat dikabulkan, setelah kita prasangka baik, maka ujungnya adalah belajar menerima apapun yang Allah berikan. Ustadz, kita sudah lakukan ini semua, tapi ternyata tetap belum juga dikabulkan. Boleh jadi Allah masih kasih kesempatan sama kita untuk berdoa terus menerus. Karena ada kebiasaan, kalau udah dikabulkan gak doa lagi, betul gak? Bunda kalau udah dikabulkan gak doa lagi, maka Allah tunda itu doanya agar Allah kabulkan di waktu yang terbaik dalam kehidupan. Jadi ada berapa totalnya? 6. 1 apa? Harus yakin. 2, buktikan dengan amal perbuatan yang Allah sukai. 3, tinggalkan maksiat. 4, pilih waktu dan tempat mustajab. 5, prasangka baik kepada Allah dengan apa yang diberikan. Dan yang terakhir, menerima apapun yang Allah berikan. Maka insya Allah jika ini dilakukan akan mengantarkan doa kita agar cepat terkabul. Nah Ustadz, doa siapa yang mustajab itu? Salah satunya doa seorang istri. Bagaimana seorang istri berdoa? Apa kekuatannya? Bagaimana caranya? Insya Allah kita akan bahas besok di Masjid As-Sofia.